Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa bikum fi daraini amin maqal. Lanjutannya kemarin ya. Wa ibadatur raja afdalu li ghalbati mahabbatu lillahi ta'ala fihi fawqal khaifu wal mulki yafriqu baina minal khadimahu ittaqai aqabahu wa man yakhadimahu raja'a karamahu wa man yakhdimuhu la li syai'in wallahu a'lam bissawab. Kita terjemahkan lughah. Wa ibadur raja, beribadah dengan roja ya. Beribadah dengan roja. Apa itu roja? Ibadah dengan rasa harap ya. Ibadah dengan rasa harap. Harap apa? Mengharap agar ibadah kita sampai pada Allah, agar ibadah kita sampai diterima oleh Allah, agar ibadah kita dinilai sebagai ibadah yang sempurna di hadapan Allah. Ini harus ada di dalam hati. Tatkala kita beribadah apapun, baik itu yang sunnah maupun ibadah yang wajib, baik di kala sholat ya maupun di luar sholat. Terlebih-lebih lagi kalau kita beribadah sholat ya, sebelum kita membaca usolli fardhal maghribi usolli fardhal isya'i kulluhum seluruh, maka kita harus mengucapkan kalimat Allahumma inni a'udzubika hamazatis syayatin ayyakhduruna fis shalah. Ya Allah, kami berlindung pada Allah dari apa? Dari hadirnya, dari bisikan-bisikan syaitan ayyakhduruna, sehingga kami tidak hadir hatiku di dalam sholat. Hamazatis syayatin ya. Ini untuk salah satu bentuk ibadah roja, ibadah mengharapkan ibadah kita sampai kepada Allah. Ini kunci ya. Kita kunci ibadah pada Allah dengan harus ada memiliki sifat roja ya. Sifat roja. Beribadah dengan roja afdalu, lebih afdal, lebih bagus al-ghalfati, daripada beribadah dengan perasaan yang ngambang, dengan bermain-main ya. Artinya apa? Ketidakhadiran hati kita ya di dalam ibadah ya. Jadi sholat tatkala kita sholat tatkala kita ibadah, hati kita ngambang, ngayap kemana aja dah. Kadang-kadang di luar sholat kita nggak nyusun program, terus dalam sholat kita nyusun program kerja, rencana kesini, kesono, kesini. Ini di dalam sholat, ini namanya golbah. Golbah itu artinya bermain-main, terkecoh dengan permainan hati. Kenapa tuh bisa begitu tuh ibadah kita tuh? Kenapa hati kita tatkala ibadah itu seperti itu? Karena di hati kita masih bersemayam ya, masih bersemayam puput dunia, kepada cinta pada dunia. Sehingga tatkala ibadah, dunia ini keluar ya, dunia ini membisikkan hati kita, yang di dalamnya terdapat bisikan-bisikan syaitan yang bersemayam di dalam nafsu kita. Ini namanya golbah ya. Golbah artinya ibadah yang bermain-main, artinya tidak hadir hati kita. Subhanallah. Muhibbati lillah ya. Dengan ibadah yang roja akan menimbulkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah ya. Maka tanamkan rasa cinta kita pada Allah dengan sebenar-benarnya cinta ya. Bagaimana tuh agar timbul rasa cinta dalam ibadah ya? Cinta pada Allah.
hidupkan dulu hati kita. Ya, kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, al-haya'ul qalbi wal hayadatul ibadati. Hati yang hidup akan dapat menghidupkan ibadah kita. Ya, hati kita hidup, maka ibadah kita pun akan hidup. Ya, ibadah hidup benar. Artinya sholat kita tidak hanya sekedar sholat, puasa kita tidak hanya sekedar puasa. Ya, sedekah kita tidak hanya sekedar sedekah, tapi hidup dalam ibadahnya. Artinya apa tuh ibadah yang hidup? Dengan ibadahnya dia bisa merubah kepribadian dirinya. Ya, dia cerminkan hidupnya ibadah dengan cermin akhlak kita, perilaku kita. Dengan ibadah yang hidup timbul sifat tawadhu, rasa rendah diri kita, rasa fakir kita, rasa lemah kita, siapa kita, dan akan kemana kita. Ini namanya ibadah yang hidup. Ya, ibadah yang hidup. Ya. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka timbul rasa mahabbah kita pada Allah, rasa cinta kita pada Allah. Kenapa? Karena kita merasa apa? Kita kecil, lemah. Terus, ya, pokoknya segala sifat-sifat kehinaan yang ada pada diri kita akan kita akui, akan kita keluar di hati kita. Akhirnya akan membentuk kepribadian kita. Insya Allah. Mahabbatulillahi ta'ala fihi, di dalamnya. Fauqa, ya, fauqa mengatasi, ya, di atas segala-galanya. Jadi rasa cinta kita pada Allah yang dihadirkan dari sifat roja dalam ibadah akan mengatasi itu semua. Apa tuh? Rasa nafsu kita, rasa takabur kita, rasa sombong kita, dan sebagainya yang sifat-sifat hina pada diri kita akan teratasi dengan sifat mahabbah kita pada Allah. Mahabbah ini timbul dikarenakan adanya roja dalam beribadah. Ya, adanya rasa roja, rasa harap, mengharap ibadah kita sempurna, mengharap ibadah kita sampai pada Allah, mengharap doa kita dikabul oleh Allah. Ini harus. Makanya orang-orang tasawuf mengatakan, ya ibadatillahi wa tayyaratun. Wahai orang-orang beriman, wahai yang maha Allah, beribadahlah kamu seperti burung yang berterbangan. Ya, ibadah kita dengan dua sayap. Apa? Rasa roja dan rasa khauf, rasa takut dan rasa harap. Nih, jadi kita beribadah harus dengan dua sayap, roja dan khauf, rasa takut dan rasa harap. Begitu. Al-khaifu dan menimbulkan rasa khaif. Apa itu rasa khaif? Rasa takut. Wal mulki, ya. Dan kita akan melihat betapa besar kekuasaan Allah. Wal mulki yufriqu baina, yang menyambungkan antara dirinya. Yufriqu baina, yang menyambungkan, ya, yang mengikat antara kita pada Allah dengan sifat apa? Al-khauf. Yang kedua, rasa takut. Takut apa tuh dalam ibadah? Takut ibadah kita nggak sampai pada Allah, takut ibadah kita tidak sempurna, takut doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Ini harus ada. Yang kedua, sifat khauf. Antara keduanya, antara roja dan khauf, ini harus hadir. Harus hadir dalam ibadah. Minhu yukhadimah, yukhadimah, dan menjadikan dirinya yukhadimah. Apa itu yukhadimah? Yukhadimah itu pembantu, khodam. Ya. Jadi artinya jadikanlah diri kita di hadapan Allah itu laksana budak. Ya. Kalau yang namanya budak gimana sih? Yang namanya pembantu di hadapan Tuhan kita harus tunduk.
harus tunduk, harus melemah, harus ya sedapat mungkin mengabdikan dirinya. Begitu juga kita dalam ibadah pada Allah, harus kita menjadi khodam di hadapan Allah. Hilangkan sifat kesombongan kita, hilangkan sifat kejayaan kita, sifat-sifat duniawi kita yang ada dalam diri kita. Tatkala beribadah harus hilang. Kita hanyalah hamba. Kita hanyalah budak di hadapan Allah. Ya. Wa khadimahu ittaqa iqabih, dengan rasa takwa. Ya, ittaqa dengan penuh rasa takwa kita, iqabih untuk mencapai pada kedekatan diri. Aqabah asal katanya. Dengan takwa akan dapat mendekatkan diri kita pada Allah. Wa man yukhadimahu, maka barang siapa orang mengkhodamkan dirinya di hadapan Allah. Wa man yukhadimahu, maka barang siapa orang mengkhodamkan dirinya, menjadikan dirinya budak di hadapan Allah, raja'a karamah, maka ia akan memperoleh karamahu, memperoleh karamah, kemuliaan. Wa man yakhadamahu, barang siapa orang akan mengkhodamkan dirinya li syai'in, dengan sesuatu. Nah, hati-hati, jangan kita menjadi budak dunia, jangan kita menjadi budak sesuatu selain daripada Allah. Niscaya kita akan hina di hadapan Allah. Ya, jangan kita pernah menjadi pengabdi selain Allah. Jangan kita menjadi budak dunia, jangan kita menjadi budak nafsu. Kalau kita menjadi budak nafsu, menjadi budak dunia, maka akan hina di hadapan Allah. Makanya janganlah kita di sini katakan wala yukhadimahu, janganlah engkau menjadi khodam, budak disyai'in, kepada sesuatu. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang hina di hadapan Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah